Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhiban Jamil. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Soalnya saya insya Allah setiap hari mengupload ya teman-teman. Sekarang akan membahas apa yang sedang booming pada hari-hari ini, yaitu tentang apa? Virus corona ya sekarang Ya, yang sedang booming. virus Ya. corona teman-teman, COVID-19 teman-teman. Jadi kita tanya dulu kemana ya, soalnya dia telah membaca apa sih corona itu ya teman-teman. Iya. Jadi gimana sih corona itu? Nah, corona sendiri kan menurut artikel yang saya baca gitu ya Iban. Jadi corona ini adalah virus yang menyerang saluran paru-paru gitu ya. Nah, di mana si virus ini gampang sekali menular kepada orang lain dari yang awalnya tidak terinfeksi. Nah, ketika berhubungan dengan yang sudah terinfeksi itu sangat mudah sekali. Nah, jalurnya itu bisa lewat sentuhan tangan, terus batuk, bersin, terus juga sentuhan yang paling identik itu dengan sentuhan tangan tuh. Karena virus ini sangat genting banget gitu saat sini. Yang awalnya berada di Cina ya, di Wuhan Cina, asal awalnya ada virus ini lalu menyebar ke Indonesia gitu sekarang yang lagi booming. Malah kan yang data kemarin yang saya baca sampai-sampai pelajar, mahasiswa, bahkan katanya ada beberapa pekerja yang diliburkan karena takutnya terjangkit virus ini gitu, saking gawatnya virus ini, apalagi sangat mematikan sampai bisa membunuh gitu. Oh iya, jadi yang sekarang kita rasakan itu kan perkuliahan diliburkan. Jadi peraturan perkuliahan di kampus saya itu jarak lebih dari 2 km itu jangan ke kampus katanya. Jadi belajar di rumah gitu ya Manan. Iya benar-benar. Ada juga dari kampus lain itu contohnya UIN, apalagi itu Unisba ya, mungkin Unisba, yang lainnya Al-Ghifari itu juga. full belajar di rumah teman-teman. Soalnya ini virus yang memang sangat serius gitu teman-teman. Jadi belum bisa ditangani dengan intensif mungkin ya. Iya, soalnya kan di Indonesia juga ini tuh baru beberapa pekan ya adanya virus ini gitu. Yang awalnya emang penularan yang ada warga Cina yang berhubungan dengan WNI pas di Malaysia kalau nggak salah, lalu menyebarlah sampai sekarang. Tetapi itu juga bukan berarti mereka yang menyebarkan, tetapi virus ini juga katanya bisa menyebar lewat udara gitu. Soalnya kan yang namanya virus itu tidak berkontak langsung juga, atau benda yang pernah dipegang sama yang udah terkontaminasi itu bisa juga nyebar ke kita gitu. Nah, yang sangat ditakutkannya itu ketika kita sekarang sedang dilanda musibah kayak gini tuh kita terfokus pada bahwa jangan keluar rumah deh, jangan berinteraksi gitu. Nah, itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu salah besar gitu. Soalnya kenapa? Nah, kalau bisa sebisanya kita tuh justru harus bisa bukan beradaptasi sih, lebih ke bersosialisasi dengan yang mensosialisasikan bahwa ini loh bahayanya, ini loh cara pencegahannya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus bisa membawa orang lain supaya tahu loh bagaimana sih cara buat mengantisipasi virus ini gitu. Gitu. Coba yang sekarang lagi rame-rame itu kan sholat berjamaah itu akan ditutup dulu katanya ya. Gitu. Nah, tadi saya baca pagi keputusan dari MUI ya. Katanya sebenarnya bukan diliburkan sih sebenarnya, tapi untuk sholat Jumat bisa di rumah karena emang sifatnya kan darurat. Takutnya itu ada ketika ada kumpulan ketika sholat berjamaah itu takutnya udah ada yang terinfeksi tapi belum terdeteksi. Nah, kita berhubungan, apalagi kan kalau kita sholat Jumat itu kita identiknya dengan salam-salaman gitu. Nah, takutnya kata ketua PBNU. Nah, oleh sebab itu bukan berarti diliburkan buat sholatnya ya, tapi sholat berjamaah bisa sholat Jumat bisa dilaksanakan di rumah gitu. Jadi tetap sholat harus. Mungkin adanya virus corona yang memang ada peraturan jangan keluar, jangan beribadah di masjid karena adanya interaksi sesama manusia, contohnya salaman. Itu kan ada peraturannya jangan dulu ke masjid. Itu menjadi pro kontra di negara kita. Contohnya kan menurut Ustadz begini, menurut tim medis begini, gitu ya. Ada dua
pendapat gitu ya, ya. pendapat Tidak gitu. sinkron ya. Nah, sebenarnya keduanya itu emang benar gitu ya. Misalkan yang kata Ustadz gitu ya, kita itu jangan terlalu terfokus bahwa takut dengan corona ini. Kata tim medis kita harus menjaga, emang keduanya itu tidak salah gitu. Asalkan kita bisa menyikapi keduanya gitu. Bagaimana sih cara pandang kita menyikapi pendapat dari mohon maaf ya, daripada Ustadz, dari tim medis ini. Nah, maksud dari para Ustadz atau para pendakwah itu, kita itu udahlah biasa aja gitu, jangan terlalu takut dengan virus ini. Nah, karena memang sebenarnya kita itu jangan terlalu terfokus takut ini takut itu. Sebenarnya kan yang memberikan virus ini sebenarnya yang itu Tuhan itu ya. Kalau kita kan agama kita kan Allah gitu ya. Nah, sebenarnya itu kembalikan lagi kepada yang memberi penyakit dan yang menyembuhkan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa tim medis pun mengatakan bahwa jangan dulu ada interaksi yang bebas gitu, karena memang ditakutkan juga kita bisa terinfeksi dengan virus ini. Nah, maksud dari tim medis ini supaya pencegahannya itu penularannya itu bisa diminimalisir seperti itu. Jadi keduanya benar gitu. Oh iya. Sekarang itu kan kita diliburkan ya, buruh, mahasiswa ya. Benar. Bahkan SMA, SD, TK pun itu ikut ya, pesantren itu kan ikut diliburkan. Menurut Najwa Shihab ya kalau nggak salah itu, katanya kita bukan lebay ya. Karena mungkin ini COVID ini sangat serius, virus ini sangat serius, sangat mematikan gitu. Karena kenapa peliburan sekarang itu dalam aspek pekerja maupun ya persekolahan itu kan diliburkan, karena itu mencontoh di Cina gitu kan. Di Cina juga diliburkan, yang memang itu adalah cara yang yang memang baik gitu. Yang memang baik diterapkan, soalnya bisa mengurangi tingkat penyebaran virus itu sendiri gitu kan. Jadi sekarang kurvanya itu kan melonjak naik. Melonjak naik. Rumah sakit yang ada itu kan menanganinya itu kan setengahnya, berarti yang lebih dari atas itu kan tidak bisa tidak bisa ditangani. Tidak bisa ditangani. Berarti kemungkinan yang di atas itu kematian ya, itu kan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan itu kan landai gitu kan, landai. Jadi semuanya bisa tertangani oleh tim medis itu sendiri gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita lebih terfokus kepada tim medis, mereka juga kan memberikan informasi kepada khalayak umum gitu, bahwa ada cara-cara tertentu untuk bisa menyembuhkan gitu ya. Salah satunya kan dengan tumbuhan-tumbuhan rimpang itu seperti kunyit, temulawak. Nah, untuk bisa meminimalisir penyebaran virus itu. Nah, kita sebagai yang alhamdulillah ya, mudah-mudahan jangan juga terkontaminasi, kita bisa gunakan tumbuhan-tumbuhan rimpang itu buat mencegah gitu. Nah, untuk yang udah terkontaminasi juga, kata tim medis bisa digunakan, tetapi memang kita juga harus check in dulu nih ke tim medis, apakah kita ini maaf ya udah terkontaminasi atau belum. Tapi dengan lebih kita mengetahui keadaan kita sekarang, itu lebih baik bagi kita lebih menjaga ke depannya gitu. Jadi menurut penanganan medis ya, apa yang kita lakukan untuk menangani penyebaran virus ini, kita harus menggunakan antiseptik, alkohol ya, berupa gitu. Alkohol, minum air 8 gelas satu hari katanya. Benar-benar banget itu. Minum yang terutama itu minum, jaga kesehatan, makan makanan yang memang dimasaknya itu mateng gitu kan. Itu menurut tim medis itu keluar harus dimasker katanya itu. Tapi menurut agama kita ya, agama Islam, menurut Ustadz, Kiai, para habaib katanya untuk mendawamkan wudhu katanya perbanyak wudhu gitu kan. Perbanyak wudhu dan membaca zikir-zikir membaca juga. Rotib al-atos, rotib al-hadad, itu kata para habaib di agama kita, agama Islam gitu. Benar-benar. Jadi mungkin dalam hal agama itu berbagai berbagai perspektif ya. Menurut agama ini
harus gini, menurut agama ini harus gini gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kalau menurut saya pribadi gitu ya, dengan adanya virus corona ini sebenarnya lebih ke kayak menyatukan kita dengan keluarga gitu. Kalau secara tanda kutipnya. Iya. Soalnya kan ketika kita di hari-hari biasa kita itu susah berkumpul dengan keluarga, kita kurang mendekatkan diri dengan Sang Holik, terus kita juga kurang memperhatikan kesehatan kita. Tetapi toh nyatanya ketika gempar-gemparnya virus ini kita lebih dekat dengan keluarga, lebih mendekatkan diri kepada Sang Holik, terus kita juga lebih menjaga diri gitu. Nah sebenarnya kita juga jangan berperspektif bahwa dengan adanya virus ini semuanya menjadi negatif gitu, jangan. Tetapi kita ambil hikmahnya, karena segala sesuatu pun yang terjadi pasti ada nilai baiknya gitu. Mungkin banyak sekali pro dan kontranya gitu. Benar banget. Jadi kita terhalangi untuk beraktivitas. Jadi terhalangi banyak yang ditutup, contohnya tempat hiburan ditutup untuk sementara, mal-mal ya. Mungkin ada ya sebagian yang ditutup karena supaya tidak ada penyebaran virus yang memang meningkat, itu kan sangat melonjak itu. Mungkin ya intinya dari kita ya sebagai mahasiswa yang diliburkan karena adanya virus corona ini, diam dululah di rumah,